Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih telah bergabung di diskusi pada hari ini. Kita akan membahas tentang tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Terorisme dan relevansinya dengan teori gabungan dari Pellegrino Rossi. Mari kita mulai dengan pendapat awal. Silakan. Baik, selamat malam Bella. Perkenalkan nama saya Sinta Aprilia dengan NIM 278. Jadi menurut saya tujuan pemidanaan dalam undang-undang terorisme seharusnya tidak hanya fokus kepada pembalasan saja, namun teori gabungan juga mengajak kita untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan asas kebenarannya. Pendapat yang menarik selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Akamraya Muslifani dengan NIM 163. Ya, saya setuju dengan Cinta. Teori gabungan mencakup dua sisi, yaitu absolut dan relatif. Dan kita perlu menilai apakah pemidanaan dalam konteks terorisme ini mencerminkan keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Amelia Nurhaliza dengan NIM 292. Dalam praktiknya, seringkali undang-undang terorisme lebih menekankan pada pembalasan. Namun, kita juga harus menjaga hak asasi manusia agar tidak terabaikan dalam proses pemidanaan. baik, bagus sekali Amel. Selanjutnya. Saya setuju dengan Amel jika kita harus fokus pada pembahasan. Kita mungkin melanggar prinsip-prinsip hak asasi. Kemudian tujuan pemidanaan seharusnya juga untuk mencegah kejahatan dan pemulihan korban. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Yaitu baik, perkenalkan nama saya Dea Avianti Putri dengan NIM 168. Menurut saya, dari perspektif psikologi, rehabilitasi pelaku terorisme ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Tanpa kesempatan untuk berubah, kita hanya akan menciptakan lebih banyak masalah di masa depan. Pendapat yang menarik. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Rinda dengan NIM 169. Menurut pendapat saya, kita harus juga mempertimbangkan dampak tindakan terorisme pada masyarakat. Pemidanaan yang tegas bisa memberikan efek jera sesuai dengan poin pertama teori gabungan setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Terima kasih. selanjutnya, Jadi kita perlu juga memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, atau misalnya seperti program rehabilitasi bagi pelaku terorisme harus ada sebagai alternatif hukuman. baik, dilanjutkan. Ya, benar. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif tentunya dalam menangani kasus terorisme. Lalu selanjutnya, Saya setuju, kita harus mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat akan keamanan. lalu lanjutkan. Mari kita dorong lembaga-lembaga terkait untuk mengevaluasi undang-undang ini. Keseimbangan antara pemidanaan dan rehabilitas harus menjadi prioritas. Baik, di Selanjutnya sini, saya kembalikan ke moderator. ya, terima kasih Roro. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan akhir dari tujuan pemindahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengakomodir teori gabungan. Undang-undang ini memadukan pendekatan pembalasan, yaitu teori absolut, dan pencegahan, yaitu teori relatif, untuk
untuk mencapai tujuan mempertahankan tertib hukum, melindungi masyarakat, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Dengan demikian, pemidanaan dalam undang-undang ini memenuhi prinsip dasar teori gabungan. Baik, teman-teman, terima kasih atas pandangan yang sangat konstruktif. Semoga diskusi ini dapat menjadi awal untuk perubahan yang lebih baik dalam pemidanaan terorisme di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.